dari kelompok 6 yang terdiri dari Nigusti Ayu Fitriani nomor absen 3, Niputu Cayaning Putri nomor absen 7, dan Putu Indah Gita Kurnia Dewi nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Berikut merupakan perkembangan PSAK 7 dimulai dari tahun 1994 mengenai pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, berlanjut tahun 2010 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi yang kemudian terakhir pada tahun 2015. Adapun ruang lingkup dari PSAK 7 ini yaitu mengidentifikasi hubungan dan transaksi beserta saldo dan komitmen dengan pihak-pihak berelasi. Pengungkapan diperlukan baik untuk laporan keuangan konsolidasi tersendiri dan yang disajikan secara individual. Mengapa perlu dilakukan pengungkapan pihak-pihak berelasi? Karena hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan suatu karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis. Suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas, bahkan jika transaksi antara pihak-pihak berelasi tidak sekalipun. Pihak-pihak berelasi dapat menyepakati transaksi di mana pihak yang tidak berelasi tidak dapat melakukannya. Selanjutnya, terdapat definisi atau pengertian yang digunakan dalam pernyataan ini, yaitu yang pertama, anggota keluarga dekat dari individu, yang kedua, personal manajemen kunci, yang ketiga, kompensasi, yang keempat, entitas yang berelasi dengan pemerintah, yang kelima, pihak-pihak berelasi, yang keenam, transaksi pihak berelasi. Pengungkapan terhadap seluruh entitas. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Entitas mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total untuk masing-masing kategori sebagai berikut. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode, maka entitas dapat mengungkapkan 1. Sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi, 2. Informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi 6 poin berikut. Pengungkapan yang disyaratkan sebelumnya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori berikut. Yang pertama, entitas induk, yang kedua, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas, yang ketiga, entitas anak, yang keempat, entitas asosiasi, yang kelima, ventura bersama di mana entitas merupakan ventura bersama atau joint venture, yang keenam, personil manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya, dan yang terakhir, pihak-pihak berelasi lainnya. Pos yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan secara gabungan, kecuali ketika pengungkapan terpisah. Selanjutnya, entitas yang berelasi dengan pemerintah. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan 1. Pemerintah yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor. Yang kedua, entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintahan yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut. Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian di atas, maka entitas mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait yang dirujuk di paragraf di atas, yaitu yang pertama, nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor. Yang kedua, informasi berikut dengan rincian yang cukup memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan. Kemudian, mengenai poin tanggal efektif dan penarikan. Sekian pemaparan mengenai pembahasan pernyataan standar akuntansi keuangan 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Kami memohon maaf jika terdapat penyampaian yang kurang. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Om Santi 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 Om. PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi oleh kelompok 6.
Ruang lingkup A. Mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi. B. Mengidentifikasi saldo termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi. C. Mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf A dan B. D. Menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut. Definisi. Anggota keluarga dekat dari individu adalah anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang tersebut dalam hubungan mereka dengan entitas. Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Kompensasi, termasuk seluruh imbalan kerja sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24, imbalan kerja termasuk imbalan kerja yang menerapkan PSK 53, pembayaran berbasis saham. Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang punya kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan entitas secara langsung atau tidak langsung. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Dalam pernyataan ini ditunjuk sebagai entitas pelapor. Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Bukan pihak berelasi. Dalam pernyataan ini, pihak-pihak berikut bukan sebagai pihak-pihak berelasi. Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau manajemen kunci yang sama, atau karena personel manajemen kunci dari suatu entitas mempunyai pengurus signifikan atas entitas lain. Dua ventura bersama hanya karena mereka mengendalikan bersama atau ventura bersama. Penyandang dana, pelanggan, pemasok, penegak hak waralaba, distributor, atau agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomi yang diakibatkan oleh keadaan. Dalam definisi pihak-pihak berelasi, suatu entitas asosiasi termasuk entitas anak dari entitas asosiasi tersebut, dan suatu ventura bersama termasuk entitas anak dari ventura tersebut. Oleh karena itu, sebagai contoh, entitas dari entitas asosiasi dan investor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi tersebut merupakan pihak yang berelasi satu dengan yang lainnya. Pengungkapan. Seluruh entitas. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak hubungan pihak berelasi pada suatu entitas, maka sangat tepat untuk mengungkapkan hubungan dengan pihak-pihak berelasi ketika pengendalian itu ada, terlepas apakah telah terjadi transaksi antara pihak-pihak berelasi. Persyaratan untuk mengungkapkan hubungan pihak berelasi antara satu entitas induk dan entitas anaknya merupakan tambahan pengungkapan dalam PSAK 4, laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 67, pengungkapan kepentingan dalam entitas lain. Entitas mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut. A. Imbalan kerja jangka pendek. B. Imbalan pasca kerja. C. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. D. Pesangon. E. Pembayaran berbasis saham. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi, serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan ini merupakan tambahan persyaratan di paragraf 17. Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi A. Jumlah transaksi, B. Jumlah saldo termasuk komitmen, C. Penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, D. Beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi. Pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 18 dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori berikut. A. Entitas induk, B. Entitas dengan pengendalian bersama, C. Entitas anak, D. Entitas asosiasi, E. Ventura bersama di mana entitas merupakan ventura bersama, F. Personil manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya, G. Pihak-pihak berelasi lainnya. Entitas yang berelasi dengan pemerintah. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan di paragraf 18 atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan A. Pemerintah yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor, B. Dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut. Tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini secara dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 3, 4, 9, 11B, 15, 19B, 19E, dan 25 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.
Selanjutnya contoh ilustrasi. Contoh 1, pengecualian pengungkapan. Pemerintah B baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan entitas 1, 2, dan entitas A, B, C, D. X manajemen kunci entitas 1. Laporan keuangan entitas A pengecualian diterapkan untuk transaksi dengan pemerintah B dan transaksi dengan entitas 1, 2, dan entitas B, C, D. Pengecualian tidak berlaku untuk transaksi dengan X. Contoh 2, entitas asosiasi dan entitas anak. Untuk laporan keuangan tersendiri, entitas induk, entitas A, B, C, serta entitas 1, 2, 3 merupakan pihak-pihak berelasi. Untuk laporan keuangan A yang terdiri dari entitas induk, entitas B, C, serta entitas 1, 2, 3 merupakan pihak-pihak berelasi. Untuk laporan keuangan entitas B yang membuat laporan keuangan tersendiri, entitas induk, entitas A, C, serta entitas 1, 2, 3 merupakan pihak-pihak berelasi. Untuk laporan keuangan entitas 1, 2, 3, entitas induk dan entitas A, B, C merupakan pihak-pihak berelasi. Halo guys, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi. Berikut merupakan ruang lingkup PSAK 7. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Yang kedua, mengidentifikasi saldo termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi. Yang ketiga, mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang diisyaratkan di huruf A dan yang keempat, menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut. Selanjutnya, ada latar belakang. Mengapa diperlukan pengungkapan pihak-pihak berelasi? Hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis. Suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat berpengaruh terhadap pertama, laporan posisi keuangan dan laba rugi, kedua, transaksi dan saldo. Selanjutnya, ada pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama, anggota keluarga dekat dari individu. Anggota keluarga dekat dari individu adalah anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang tersebut dalam hubungan mereka dengan entitas. Yang kedua adalah entitas yang berelasi dengan pemerintah. Entitas yang berelasi dengan pemerintah ini adalah entitas yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah personil manajemen kunci. Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas. Selanjutnya adalah kompensasi. Kompensasi termasuk seluruh imbalan kerja, sebagaimana dalam PSAK 24 yaitu imbalan kerja, termasuk imbalan kerja yang menerapkan PSAK 53 yaitu pembayaran berbasis saham. Selanjutnya adalah pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi ini adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan. Dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor. Yang terakhir adalah transaksi pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi ini adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Selanjutnya ada pengungkapan seluruh entitas. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Entitas mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode, maka entitas mengungkapkan. Yang pertama, sifat dari hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Sekurang-kurangnya pengungkapan meliputi yang pertama, jumlah transaksi, jumlah saldo termasuk komitmen, penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, dan beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak hubungan istimewa. Pengungkapan yang dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori, entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas anak, entitas asosiasi, Ventura bersama di mana entitas merupakan venture, anggota manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya. Selanjutnya, pengungkapan pemerintahan paragraf 24. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan dalam paragraf 17 atas transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan yang pertama, pemerintah yang memiliki pengendalian,
pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor. Yang kedua, entitas lain yang memiliki hubungan istimewa karena sama-sama dikendalikan oleh pemerintah. Pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor dan entitas lain. Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian dalam paragraf 24, maka entitas mengungkapkan mengenai transaksi-transaksi dan saldo terkait yang dirujuk paragraf 24, yaitu yang pertama, nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor. Yang kedua, informasi berikut dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam laporan keuangan. Itulah pemaparan PSAK 7 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Materi PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi yang dipresentasikan oleh kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota sebagai berikut. Adapun 3 ruang lingkup yang dicakup dalam PSAK 7 antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat latar belakang mengapa diperlukan pengungkapan pihak-pihak berelasi sebagai berikut. Definisi pihak berelasi merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi jika memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika salah satunya sebagai berikut. Selanjutnya terdapat definisi. Anggota keluarga dekat dengan individu merupakan anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang dalam hubungan mereka dengan entitas. Anggota manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan atau tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas secara langsung atau tidak langsung. Entitas pemerintah yang merupakan pihak-pihak berelasi merupakan entitas yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Berikut adalah definisi dari imbalan kerja, kompensasi, dan pemerintah. Berikut adalah definisi dari pengaruh signifikan, pengendalian bersama, dan transaksi pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi memungkinkan kesepakatan yang tidak dapat diberikan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak harus ada transaksi tetapi keberadaannya dapat mempengaruhi transaksi. Bukan pihak-pihak berelasi. Yang pertama, 2 entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama. Yang kedua, 2 venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama. Yang ketiga, penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, dan lainnya. Yang keempat, pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor, atau perwakilan agen umum. Pengungkapan. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak harus diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Hubungan anak dan induk mengikuti PSAK 4 laporan keuangan konsolidasian. Entitas mengungkapkan kompensasi anggota manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori sebagai berikut. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode, maka entitas mengungkapkan hal berikut ini. Pengungkapan yang dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori berikut ini. Pos yang memiliki sifat yang serupa dapat digunakan secara agregat kecuali ketika pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi-transaksi pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan entitas. Pengungkapan pemerintah paragraf 24. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan dalam
paragraf 17 atas transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan jika entitas pelapor menerapkan pengecualian dalam paragraf 24, maka entitas mengungkapkan mengenai transaksi-transaksi dan saldo terkait yang dirujuk pada paragraf 24, yaitu sebagai berikut. Sekian mengenai PSAK 7. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mita. Di sini saya akan menjelaskan PSAK 7 pendahuluan. Latar belakang, untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Ruang lingkup 1. Mengidentifikasi hubungan 2. Mengidentifikasi saldo 3. Mengidentifikasi keadaan 4. Menentukan pengungkapan. Definisi, pihak-pihak berelasi, entitas yang terikat dengan entitas tertentu, anggota keluarga dekat dari individu, mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang dalam hubungan mereka dengan entitas. Personal manajemen kunci, tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas. Entitas yang berelasi dengan pemerintah, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. Kompensasi, sebagaimana didefinisikan PSAK 24 dan PSAK 53. Transaksi pihak berelasi, sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi. Imbalan kerja, seluruh bentuk imbalan yang dibayar terutang atau diberikan oleh entitas, meliputi imbalan kerja jangka pendek, pasca kerja jangka panjang, pesangon, pembayaran berbasis saham. Ketentuan pihak-pihak berelasi, tidak harus ada transaksi tetapi keberadaannya dapat mempengaruhi transaksi, serta beberapa ketentuan lainnya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai, saya Julie. Selanjutnya, presentasi akan saya lanjutkan pada bagian pengungkapan seluruh entitas dalam PSAK 7. Diketahui bahwa hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan telah terjadi transaksi kompensasi personil manajemen kunci secara total dengan 5 kategori berikut. Salah satunya adalah imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja jangka panjang, dan 3 kategori lainnya. Maka dari itu, entitas mengungkapkan sifat dari hubungan berelasi tersebut serta informasi mengenai transaksi yang diperlukan untuk memahami potensi dalam laporan keuangan, di mana transaksi tersebut salah satunya adalah jumlah transaksi, jumlah saldo, syarat dan ketentuan, dan beberapa jenis transaksi lainnya. Dari pengungkapan yang disyaratkan tersebut, dilakukan secara terpisah untuk 7 kategori berikut ini. Salah satunya untuk entitas induk, entitas anak, personil manajemen kunci, dan 4 kategori lainnya. Adapun beberapa contoh transaksi yang diungkapkan jika dilakukan dengan pihak berelasi. Salah satunya yaitu transaksi pembelian atau penjualan properti dan aset lain, transaksi penyediaan atau penerimaan jasa, dan beberapa contoh transaksi lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dayu. Halo, saya Dayu. Saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan untuk entitas yang berelasi dengan pemerintah. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan transaksi dengan pihak-pihak berelasi termasuk dengan pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor serta entitas lain yang dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama antara entitas pelapor dengan entitas lain tersebut. Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian, maka penerapan mengenai transaksi-transaksi dan saldo terkait yaitu nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor, serta informasi dengan rincian yang cukup untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam laporan keuangan. Dalam menggunakan pertimbangan untuk menentukan seberapa rinci pengungkapan yang diisyaratkan,
Entitas pelapor mempertimbangkan kedekatan hubungan pihak-pihak berelasi dan faktor lain yang relevan dalam menentukan tingkat signifikasi suatu transaksi seperti ukuran signifikan, dilakukan di luar ketentuan pasar, di luar operasi bisnis sehari-hari, diungkapkan kepada regulator, dilaporkan kepada manajemen senior, serta bergantung pada persetujuan pemegang saham. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini secara dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Pernyataan ini menggantikan PSAK nomor 7 tahun 1994 mengenai pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Halo semua, kali ini kami akan membahas materi terkait PSAK 7. Pengungkapan pihak-pihak berelasi. Selamat menonton. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 5F, Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali. Berikut merupakan perkembangan dari PSAK 7. Dimulai dari tahun 1944, dilanjutkan tahun 2010, 2014, dan yang terakhir penyesuaian tahun 2015. Selanjutnya, yaitu terkait ruang lingkup PSAK 7, meliputi mengidentifikasi hubungan dan transaksi, mengidentifikasi saldo termasuk komitmen, mengidentifikasi keadaan pengungkapan, dan yang terakhir menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut. Selanjutnya ada latar belakang. Mengapa diperlukan pengungkapan pihak-pihak berelasi? Hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan suatu karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis, dan dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas. Selanjutnya ada pengertian istilah yang digunakan. Yang pertama, anggota keluarga dekat dari individu, dalam hal ini dapat termasuk pasangan hidup, anak, ataupun tanggungannya. Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Kompensasi termasuk seluruh imbalan kerja, termasuk yang menerapkan PSAK 53. Kompensasi terdiri dari imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. Personil manajemen kunci adalah orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Orang atau anggota keluarga dekatnya dikatakan mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut di bawah ini. Yang dimaksud dengan transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi. Berikut di bawah ini yang bukan termasuk pihak-pihak berelasi. Selanjutnya ada pengungkapan seluruh entitas. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak harus diungkapkan terlepas dari apakah yang telah terjadi transaksi antara mereka. Di samping itu, entitas juga harus mengungkapkan 5 kategori kompensasi berikut ini. Jika entitas memperoleh jasa personil manajemen kunci dari entitas lain, maka entitas tidak diisyaratkan untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 17 atas imbalan yang dibayarkan kepada pekerja. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode, maka entitas perlu mengungkapkan 2 hal di bawah ini. Sekurang-kurangnya, pengungkapan meliputi hal-hal berikut, yaitu jumlah transaksi, jumlah saldo termasuk komitmen, dan lain sebagainya.
Kemudian, pengungkapan dilakukan terpisah untuk masing-masing kategori berikut ini. Pos yang memiliki sifat serupa dapat diungkapkan secara agregat, kecuali ketika pengungkapan terpisah diperlukan. Berikut merupakan penerapan pengecualian paragraf 24 terkait entitas yang berelasi dengan pemerintah. Sekian video tentang PSAK 7 dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih.